Nah, selain modul ada paket ya. Jadi kalau tadi di dalam modul ada fungsi, ada variabel gitu ya. Nah, beberapa modul kita bisa gabung satu menjadi paket. Nah, ya, ini cara misalnya pembuatan ya. Membuat langkah pertama kita buat modul. Nah, langkah dua kita buat ini apa file utamanya namanya main.py. Ini untuk membuat paket-paket itu ya bisa kita katakan aplikasi gitu ya, sebuah aplikasi atau sebuah sistem gitu ya kita buat dalam paket. Nah ini modul-modul yang lain kita import modul, terus kita kembangkan modulnya ya, kita kembangkan modul-modulnya. Nah di sini kita bisa menggunakan ini ya, if name sama dengan main, itu underscore main. Ini artinya apa? Ya, ini jadi setiap kali kita manggil modul, maka dia akan ini apa? Dia akan cantum ada variabel name-nya. Name-nya adalah sesuai dengan nama modulnya. Ya, name-nya itu sesuai dengan nama. Ketika kita panggil sebagai modul ya. Ketika satu file Python ini kita panggil sebagai modul, maka name-nya akan menghasilkan nama modul. Tetapi ketika kita panggil filenya itu bukan sebagai modul ya. Kalau sebagai modul jadi dari import gitu ya. Import kayak gini, import mode 1, import mode 2 itu berarti dipanggil sebagai modul. Tapi kalau dia adalah file utama main.py ya, jadi file yang utama, file yang kita panggil dari sistem operasi ya, maka dia akan namanya adalah main. Jadi namanya bukan nama filenya ya, tapi namanya adalah main. Jadi ini digunakan untuk menentukan apakah file ini dipanggil sebagai file utama atau dipanggil sebagai modul. Ya, jadi kita bisa tahu apakah file ini dipanggil sebagai file utama atau dipanggil sebagai modul. Jadi ini kalau dia sama dengan main, oh dia dipanggil sebagai file utama. Tapi karena ini modul ya, dia lebih ini. I prefer to be a modul. Saya lebih suka jadi modul. Tetapi kalau dia namanya bukan main, berarti versi nama modulnya itu sendiri. Saya suka menjadi modul. Nah, jadi kita bisa ngecek apakah file tersebut dipanggil sebagai modul atau file utama. Nah, maka ini kalau tadi diikuti step-stepnya satu persatu, ini bisa lengkap sampai sini. Ini file modul ya, modul.py-nya di sini. Nah, terus ada pengecekan. Jadi ini fungsinya ini ya. Jadi kalau dia dipanggil langsung ya, bukan pakai import gitu ya, maka dia akan masuk sini. Dia akan mencetak sini. Ya, ini I prefer to be module, but I can do some test for you. Jadi ya karena namanya itu sama-sama .py, baik file utama maupun nama modul itu sama-sama .py di belakangnya ya. Sehingga kadang kita bingung ini yang kalau kita mau manggil yang mana yang dipanggil. Kalau kita menjalankan paketnya itu menjalankan aplikasi, kita panggil yang mana? Dicoba satu-satu ya, itu bisa kita coba satu-satu. Nah, kita kasih pesan aja di sini. Kalau ini mestinya modul, jangan dipanggil secara langsung gitu ya. Maka tambah I prefer to be modul. Oh, berarti ini modul. Nah, seperti itu. Ya, ini kalau kita ingin buat paket ya, paket Python ya, ada direktori modul sendiri, terus dia dari program sendiri, program itu ya berisi tadi file yang langsung dijalankan tadi. Nah, kemudian manggil modulnya bagaimana? Oke, modul PY di sini yang modul .py di mana? Nah, kita bisa gunakan append terus import modul langsung. Modul itu nama direktorinya ya. Import modul itu berarti dia nama direktorinya. Oh, sorry, modules itu nama direktorinya modules. Nama modulnya itu modul .py. Jadi import modul saja. Dia mengimport modul .py.
Sehingga nanti fungsi-fungsi definisi di modul TPY bisa kita pakai. Misalnya ini ada SUML dan plotL, modul.SUML dan modul.plotL bisa dipakai di situ. Ya, ini bisa dicoba-coba sendiri nanti ya. Jadi di sini dikelompok-kelompokkan dalam grup ekstra. Ini contoh untuk membuat ya, aplikasi yang kompleks ya. Nanti terus di foldernya dibuat seperti ini. Ada grup ekstra, ada grup good, ada modul base. Nah ini kalau seperti ini nanti panggilnya pakai titik ini. Jadi kalau kita ingin panggil PAU, ya, modul PAU ya, maka PAU itu adalah ekstra titik good titik base titik PAU. Nanti fungsinya ya tinggal lanjut lagi, jadi extra good base PAU, terus fungsinya adalah Fante. Jadi mengapa kok ini? Berarti dari extra ini terus good base terus PAU. Kalau yang C extra ugly C ya, extra ugly C, terus diikuti nama fungsinya. Nah itu cara ini ya, menyusun file-filenya itu seperti ini, dikelompokkan berdasarkan direktori-direktori, itu cara pemanggilannya ya, seperti ini. Ya ini yang lebih kompleks lagi ya, seperti ini. Ini kalau dari C. Ini kalau pakai Windows ya di C. Ya, di Linux ya mirip-mirip seperti ini. Nah, yang ketujuh, ya ini masih sama yang tadi ya, lanjutkan yang tadi. Ya, kalau Anda sudah instalasi Python sendiri, bisa Anda coba-coba langkah-langkah ini ya, untuk menghasilkan satu aplikasi yang lebih besar gitu ya, dan cara penggunaannya. Oke, tadi kita bicara mempaketkan modul-modul gitu dalam satu paket ya, terus kemudian bisa dipanggil dalam jadi satu aplikasi gitu ya. Nah, kita sudah belajar modul, cara menggunakan modul. Nah, bagaimana instalasinya? Nah, di Python sudah disediakan ya, Python paket installer pip. Ya, pip. Jadi, ya biasanya sudah disediakan. Kalau kita pada waktu install di Windows kemarin, kita install di Windows ya pakai entah pakai yang Anaconda, Miniconda, atau yang dari webnya Python. Nah, pip-nya tuh biasanya sudah input. Tapi kalau di Linux bisa jadi pip-nya belum diinstal, harus kita install. Karena defaultnya Python sudah ada kalau di Linux, tapi pip-nya kadang tidak ikut disertakan. Ini kalau kita ingin mempaketkan, nah ini apa cara-caranya ya seperti ini. Kita harus patuhi caranya supaya ya kita bisa bikin modul atau paket modul gitu ya. Nah, terus kita upload sehingga bisa digunakan oleh orang lain. Ya, ini dengan cara seperti ini, jadi makanya Python itu komplit sekali. Mau cari modul apa saja ada. Karena ya organisasinya mudah. Ini contoh ini. Ini reponya PP itu kadang disebut Cisop logo keju. Ya, ini keunggulan Python itu ya. Jadi dia punya repo modul-modul sendiri. Ya, nah ini cara installnya ini, pip install nama paketnya. Pip install nama paketnya. Cukup mudah untuk menginstalasi modul-modulnya ya, sehingga ya itu banyak disukai Python ini. Java itu sebenarnya juga banyak, modul PHP gitu ya banyak. C++ apalagi gitu ya. Modulnya banyak sekali, tapi karena ya dia tidak punya sistem seperti ini, sehingga instalasinya orang kalau mau butuh modul ini ya dia harus cari sendiri. Modul B dia harus cari sendiri. Problemnya adalah kadang satu modul ya, dia pengen cari modul X gitu ya. Ternyata modul X itu bergantung ke modul A bergantung ke modul B, bergantung ke modul C dan seterusnya. Nah itu instalasinya harus manual satu-satu. Nah kalau dengan pip ini kita
oh kita butuh modul X bergantung pada modul A, modul B gitu ya. Kita cukup install modul X, nanti yang modul-modul yang lainnya otomatis akan terinstall. Itu ya, hebatnya PIP itu ya, sehingga sangat memudahkan. Apa? Ya. Sing di apa? Ya. Nah, pertanyaan bagaimana kita install PIP ya? Ya, jadi biasanya itu sudah terinstall ya. Jadi ini tergantung dari sistem operasinya. Biasanya sudah terinstall. Nah, ini contohnya kalau kita pakai Windows ya. Kita ngetes saja pip spasi strip version gitu ya. Itu untuk mengetahui versi pip. Kalau pip-nya sudah terinstall ya, dia akan keluarkan output seperti ini. Pip versi berapa, terus dia diinstal di mana, apa modul-modulnya akan diinstal di mana. Terus versi Python-nya akan disebut juga. Nah, ini saya perhatikan ada banyak orang itu ya yang di komputernya terinstall beberapa versi Python-nya, itu hal yang wajar ya, biasa. Tapi terus kadang bingung ya, ketika dia jalankan pip, dia install modul gitu ya, tapi ketika dia mau pakai modulnya itu kok pesan errornya modul belum terinstall. Nah, ini karena versi pip yang dia jalankan itu menggunakan versi Python yang berbeda dengan Python yang dia gunakan saat itu. Jadi contohnya, dia installnya di pip di Python 38, tapi Python yang dia pakai Python 310, nah, misalnya seperti itu. Yang ada di directory yang lain, ya, dia terinstall di komputer itu juga di directory yang lain. Nah, itu yang perlu diperhatikan kalau kita melakukan instalasi beberapa versi Python sekaligus. Nah, ini kalau di Linux, pip version ini bisa kita cek pakai pip atau pip 3 ya, karena biasanya defaultnya pip itu versi 2. Ya, di pip ini contoh penggunaan pip di Linux ya, pip versionnya. Nah, ini biasanya Python-nya ada dua versi ya, ada Python versi 2, ada Python versi 3. Ini kalau kita mau install pip di Debian atau Ubuntu, ini pakai ini sudo apt install python 3 pip. Ini Ubuntu. Ini adalah Ubuntu, ini contohnya. Jadi kalau defaultnya biasanya pip-nya tidak terinstall. Python-nya sudah terinstall tapi pip-nya tidak. Tes nih pip 3 nih, kalau 921 ini versi lama. Ini contoh yang lain. Kita bisa tes pip. Ya, tadi saya sudah singgung sedikit tadi dependency ya. Dependency itu tadi ya contoh ini. Ini program utamanya dia mengimport modul Wall Street. Nah, Wall Street ini di dalamnya juga ada import NJSA. NJSA di dalamnya juga ada import Red Suspender. Ini yang disebut sebagai dependency. Jadi ini file utamanya ya main.py misalnya tadi ya, file utama yang dipanggil, kita panggil dari sistem operasi, dari command prompt, atau kita double klik dari menunya gitu ya. Di dalamnya dia butuh Wall Street butuh NJSA butuh Red Suspender. Ini namanya dependency. Ini depend ya, bergantung pada Wall Street bergantung pada NJSA, NJSA bergantung pada Red Suspender. Nah, kalau di Python kita install Wall Street, maka seluruh dependensi akan secara otomatis terinstall. Itulah enaknya di Python kalau pakai pip ya. Kalau kita installnya pakai pip. Ini kalau kita mau pakai pip, kita bisa gunakan help-nya. Ingin menampilkan modul-modul terinstall pakai pip, ya ini bisa pakai pip list. Nah, ini kita bisa pakai pip show ya juga ya, untuk menampilkan pip show itu untuk menampilkan deskripsi dari paket atau ini ya, keterangan dari ini informasi mengenai nama paket. Misalnya pip show pip, berarti dia akan menampilkan informasi dari paket pip-nya ini. Nah, ini contohnya ini output-nya.
Kita bisa searching modul pakai pip search anything. Anything itu ya kita ganti ya, modul yang kita cari apa. Misalnya pip search pip, nah dia nanti akan mengeluarkan nama-nama modul yang sesuai. Nah, ini masih pip. Nah, kalau misal pakai ini pip install pgame. Step-step user itu artinya dia diinstal sebagai khusus untuk user itu saja ya. Jadi dia tidak diinstal secara sistem. Bedanya apa? Kalau diinstal secara sistem berarti bisa digunakan oleh user lain yang ada di komputer tersebut. Tetapi untuk menginstalnya dia butuh hak admin. Ya, dia butuh hak admin untuk misalnya. Atau kalau di Linux nyebutnya root. Gitu ya. Tapi kalau pakai step-step user, dia diinstal khusus untuk user yang sedang menggunakan tersebut ya. Dan tidak butuh hak admin. Nah, bedanya itu. Nah, yang dianjurkan ya pakai step-step user. Supaya kita nggak perlu pakai hak admin gitu ya. Atau pakai root gitu ya. Karena tuh biasanya kontennya ya kita pakai sendiri. Jadi itu, atau kalaupun dipakai bareng-bareng ya biasanya usernya sama. Biasanya kan seperti itu. Sehingga nggak perlu kita install secara sistem. Ya, ini contoh program ya menggunakan pip. Dan import pgame ya. Kalau pgame-nya kita jalankan dia muncul pesan error ya. Kita ini dulu apa? Install dulu pgame-nya. Nah, ini kita jalankan ya tes pg. Hello, function ini berarti tidak bisa. Tapi tadi kita bisa install seperti ini. Strip U tadi ini apa? Update ini artinya ya. Jadi kalau sudah terinstall maka dia akan mengupdate. Ya, kalau dia sudah terinstall, dia akan. Kalau belum terinstall ya dia akan install. Kalau ada strip U ya. Kalau tanpa strip U, kalau dia sudah terinstall ya dia tidak akan menginstall lagi. Ya, pasti akan keluar pesan sudah terinstall seperti itu. Jadi kalau ada strip U, kalau dia terinstall dia cek apakah versi ini ada versi yang lebih baru atau tidak. Kalau ada versi yang lebih baru ya dia akan update. Kita bisa install versi yang kita inginkan. Kalau defaultnya dia akan install versi terbaru. Ya, tapi kita bisa kadang kita butuh versi yang lama. Nah, kita sebutkan versinya seperti ini. Begin sama dengan versinya kita sebutkan. Nah, untuk uninstall kita gunakan uninstall nama paketnya. Ini contohnya seperti ini. Jadi penggunaan pip ya bisa macam-macam ya, ada banyak penggunaan pip. Nah, ini sudah selesai. Jadi penggunaan pip untuk install modul dalam Python ya, untuk mengelola modulnya, mencari modul dan sebagainya. Ya, bisa dibaca-baca sendiri.